Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desti Malika, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam semester 5 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, kegiatan hari ini kakak berkolaborasi dengan guru BK untuk melaksanakan kegiatan khusus bimbingan konseling. Akan tetapi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kegiatan hari ini kakak dan guru BK ingin lebih memahami nih bagaimana hubungan pertemanan, interaksi kalian selama di kelas dengan cara mengisi pilihan teman yang disebut dengan sosiometri. Tujuan kegiatan kali ini kakak dan guru BK ingin menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman, kompak dan menyenangkan bagi kalian semua. Perlu kalian ingat, semua jawaban akan dirahasiakan, tidak diumumkan dan tidak ditunjukkan kepada teman-teman. Jadi jawablah pertanyaan dan isilah dengan jujur. Oke, agar lebih rileks, coba tarik nafas terlebih dahulu. Lalu hembuskan perlahan. Anggap saja kegiatan ini sebagai curhatan kecil kalian. Tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban itu benar sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Baiklah, kakak akan membagikan lembar sosiometri. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Baiklah, kakak membagikan lembar sosiometri kepada kalian. Oke, sudah dipegang semua lembar sosiometrinya? Baiklah, kakak akan membacakan aturan bagaimana pengisian lembar sosiometri ini. Yang pertama, yaitu ada bagian identitas, nama, kelas di bagian identitas. Kalian jawab dengan lengkap. Kedua, yaitu jawablah pertanyaan dengan baik, tidak boleh terburu-buru ya. Ketiga, yaitu pilih salah satu nama teman yang kalian pilih. Keempat, tidak boleh menyontek teman. Kelima, tidak boleh berdiskusi dengan orang lain. Keenam, jawablah dengan jujur dengan perasaan yang kalian rasakan dan pendapat kalian masing-masing. Ketujuh, semua jawaban akan dirahasiakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, untuk pengisian lembar sosiometri ini kakak kasih waktu selama 30 menit. Jadi kalau misalkan udah ada yang selesai, boleh dikumpulkan, akan tetapi diperiksa terlebih dahulu jawaban kalian. Jika dirasa sudah yakin dan benar, boleh kumpulkan ke meja guru. Selamat mengerjakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau diajak kerjasama dan mengisi jawabannya dengan jujur, dengan perasaan kalian, pendapat kalian masing-masing. Kita akan kembali lagi bertemu di minggu depan untuk memberitahu nih hasil dari jawaban kalian. Nah, jadi kan kakak bilang ini semua bersifat rahasia, jadi kakak tidak memberitahu secara personal, akan tetapi kakak akan memberitahu secara keseluruhan, yaitu bagaimana interaksi kalian selama di kelas, apakah kompak, apakah tidak, seperti itu. Nah, jadi terima kasih kakak ucapkan lagi kepada kalian yang sudah meluangkan waktu dan bekerja sama dengan mengisi lembar sosiometri ini dengan jujur. Dan kakak ingin memberitahu kepada kalian, dan kalian harus mengingat bahwasannya kegiatan kali ini kita tidak mengukur siapa yang paling benar, siapa yang paling baik, siapa yang paling kurang, siapa yang kurang, akan tetapi membantu kita untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis. Sekian kegiatan pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemarin kita sudah pengadministrasian data, sekarang waktu kita mengolah data serta penurunan program untuk Pondok Pesantren Bait At-Tauhid kelas 12. Nah, di sini kita sudah ada data siswa Pondok Pesantren Bait At-Tauhid berjumlahkan 14 siswa. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Karena di angket sosiometrinya kita ada 3 pertanyaan dan 1 pertanyaan yang
bisa dikatakan penolakan atau pertanyaan negatif gitu dan 2 pertanyaan positif. Oke, lanjut di sini kita mau ngambil sampel dari Aira Langit Sola Tiansyah, yaitu pada pilihan 1 dia memilih nomor 6 dan pilihan kedua dia memilih pada nomor 9, pilihan ketiga dia memilih nomor 7 dan seterusnya. Kita melihat dari ketiga pilihan ini dari angket sosiometri yang mereka isi. Seperti itu. Lanjut ke tabel tabulasi arah pilihan. Nah, jumlah data yaitu jumlah siswa keseluruhannya itu ada 14 siswa, 10 laki-laki dan 4 perempuan. Keterangannya di sini ada 1 2 3 dipilih sebagai pilihan ke N, di mana pilihan 1 2 3 itu bisa dikatakan dikasih nilai itu kayak berbalik gitu loh, kayak 1 2 3 3 2 1 seperti itu. Nah, di sini ada yang oren-oren, yaitu di mana bahwasanya di sosiometri ini kita tidak boleh memilih diri sendiri. Maka dari itu dikasih petanda ini bahwasanya ini nama mereka sendiri. Nah, yang pertama ini ada Aira Langit, di mana yang dipilihnya itu dia memilih nomor 3 karena tadi kenapa di sini dia nomor 3? Karena pilihan pertama itu dikasih nilainya itu 3 3 2 1. Kan ini 1 2 3 3 2 1 seperti itu. Nah, pilihan nomor 6 ini dia 3, pilihan 7 ini dia pilihan 7 itu udah di pilihan ketiga jadi dapat nilai 1 dan pilihan kedua ini pilihan nomor 9 absen 9 dia pilihan 2 yaitu tetap di 2. Oke, dan selanjutnya seperti itu kita melihat dari data siswa yang ada di atas. Selanjutnya di sini ada jumlah skor, jumlah pemilih, jumlah pilihan 1, 2 dan 3. Jumlah skor di sini yaitu dari tabel yang nomor 1 sampai bawah kita jumlahkan ada 3 tambah 1 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 2 9 dan seterusnya sampai Yuga Bayu Pratama. Seperti itu. Kita jumlahkan semua nih yang ada di nomor urut 2, nomor urut 3 sampai 14. Nah, jumlah pemilih di sini kenapa 4? Karena yang memilih pada nomor 1 ini di tabel nomor 1 ini ada 4 orang yang memilih. Nih, ada 1, 2, 3 dan 4. Di sini betul 4, di sini 2 karena dia yang memilih itu cuma ada 2. Ada 1, 2 jadi 2 benar dan seterusnya sampai ke 14. Nah, jumlah pilihan 1 di sini berjumlahkan 2 karena apa? Pilihan 1 kan tadi itu kita ingat-ingat ya, 1 2 3 3 2 1. Nah, di sini pilihan satunya ada 2 yaitu lihat ya nomor 3. Nomor 3 itu yaitu pilihan 1 ada 1 2. Nah, ini benar 2. Pilihan 1 di sini ada 1 karena 3-nya nomor 3 ada 1. Ada 1 karena ada 3 1. Terus di sini ada 1, di sini ada 0 karena dia tidak dipilih ataupun memilih. Nah, udah. Dan selanjutnya ada pilihan 2 itu sama. Ini kenapa ada 1? Karena yang memilih pada pilihan nomor 2 itu hanya 1. Dan pemilihan ketiga dan seterusnya sama kayak penghitungannya sama seperti kayak pilihan 1. Seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya itu ada indeks pemilih. Di sini indeks pemilih itu ada status pemilihan, status penolakan, status pemilih dan penolakan. Di sini Aira Langit, kita ngambil sampel lagi dari Aira Langit di mana 4 per bagi 13. Maksudnya 13 di sini yaitu kita kurangkan namanya di sini nama sendiri. Misal di sini kan ada 14 siswa. Sedangkan kita tidak boleh mencantumkan 14 siswa karena itu seluruh siswa ikut tercantum, ikut terpilih. Jadi kita kurangkan 1 yaitu ada 13. 4 bagi 13 0,3. Nah, di sini status penolakan, untuk melihat dari status penolakannya ini kita melihat
karena keseluruhan siswanya ada 13, jadi yang menolak air langit itu sebanyak 9, yaitu 9 bagi 13 yaitu 0,69. Nah, status pemilihan dan penolakan yaitu 4 dikurangi 9 dibagi 13 yaitu 3,30. Dan selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Nah, melihat dari status pemilih, lihat status pemilihnya itu dari sini. Nih, seperti ini. Nih, ini kan status pemilih, ini benar nomor 4. Terus yang pemilihnya itu ada 2 banding 13 dibagi 13. Ini 1, ini. Nah, sama ya teman-teman. Kita samakan jumlah pemilihnya dan dibagi 13. Dibagi jumlah siswa dikurangi namanya sendiri. Nah, kesimpulannya di sini kita bisa melihat nih mana yang terpopuler, mana yang terisolir. Nah, dari sini kesimpulannya yang populer itu adalah nomor 7. Kenapa? Karena dia ratingnya paling besar di 5,46 dari 13 siswa. Nah, di sini yang terisolir itu ada nomor 3 dan 14 karena dia nilainya kecil dan kurang seperti itu. Itu yang terisolir. Dan selanjutnya ada sosiogram yang saya pakai yaitu sosiogram teknik bebas di mana untuk menandakan yang laki-laki dan perempuan ini kita tandakan yang perempuan itu yang berbentuk lingkaran ada 4 kan tadi 4 perempuan dan 10 laki-laki. Di sini ada 4 perempuan 1, 2, 3, 4 dan selebihnya itu adalah laki-laki seperti itu. Nah, berikut angket sosiometrinya itu seperti ini. Ada pertanyaan pertama, kamu senang bekerja sama dengan siapa? Terus nama lengkap sertakan alasan. Kedua, dalam kelas ini ada teman yang sering murung. Saat istirahat dia memilih berdiam di kelas. Teman tersebut adalah titik-titik alasannya kenapa. Dan yang ketiga, saya sangat menyenangi teman ini. Kalau saya mempunyai masalah, kepadanya saya meminta bantuan. Sebaliknya, saya pun senantiasa membantunya. Teman tersebut adalah titik-titik sertakan alasannya mengapa. Seperti itu. Lanjut ke rencana kegiatan yaitu action plan, ke bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya membuat 4 bidang layanan yaitu ada pribadi, sosial, belajar dan karir. Dari pribadi terlebih dahulu. Nah, di sini ada tujuan, strategi layanan, sasaran, materi, metode, media dan evaluasi. Nah, tujuan layanan di bidang pribadi ini yaitu membantu siswa memahami diri dan meningkatkan kepercayaan diri siswa yang terisolir. Nah, strategi layanan yang saya berikan yaitu bimbingan kelompok, sasarannya seluruh siswa, materinya aku percaya diri dan mengenal diri sendiri, metode konseling, tatap muka, refleksi diri, media, lembar refleksi diri, buku catatan konseling, evaluasi. Nah, evaluasi di sini kita lakukannya itu Laijapen, Laijapang dan Laisek. Nah, di sini evaluasi dilakukan dilakukan 2 minggu setelah kegiatan untuk melihat peningkatan kepercayaan diri dan interaksi sosial siswa yaitu Laijapen di mana penilaian jangka pendek seperti itu. Dan sama di bidang sosial pun saya eh, menentukan kayak tujuan layanan seperti apa, strategi layanan seperti apa, sasaran seperti apa, materi, metode, media dan evaluasi. Seperti ini di bidang sosial, di bidang belajar dan di bidang karir. Lanjut pada program semesteran bimbingan dan konseling. Di sini saya membuat program semesteran. Nah, di sini ada jenis kegiatan layanan, bidang sosial, bidang bimbingannya itu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di sini pembagian tugas guru bimbingan dan konselor itu tanda silang ini penanda bahwasanya bidangnya di checklist gitu kan. Seperti ini. Asesmen kebutuhannya di bidang pribadi karena sosiometri itu ada
mencakup bidang pribadi, sosial, dan belajar. Fungsi bimbingan dan konseling itu ada pemahaman, sebagai bentuk fungsi itu pemahaman, pengembangan serta pencegahan. Di sini ada untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan konseling. Sasarannya siswa di waktu Juli sampai Agustus dan seterusnya seperti ini. Nah, di sini layanan bimbingan dan konseling saya menggunakan pola 17 plus, yaitu ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Nah, di semester ini, program ini saya menggunakan ada layanan informasi di bidang karir, yaitu fungsi itu pengembangan dan pemahaman. Terus, peserta didik dapat memahami, mengenali potensi diri, serta merancang plan untuk setelah lulus sekolah. Sasarannya itu siswa kelas 12 di bulan Oktober. Dan di bidang pribadinya itu saya memberikan layanan penguasaan konten, yaitu sebagai bentuk fungsinya sebagai pemahaman di bulan Oktober. Seperti ini kurang lebihnya program semesteran. Dan dukungan sistemnya di sini saya menggunakan aplikasi instrumen dan himpunan data, di mana aplikasi instrumen ini sebagai bentuk pemahaman, konselor memperoleh data dan wawasan tentang diri peserta didik yang menjadi dasar dalam membantu perkembangan dan penyusunan program layanan BK. Seperti itu. Dan himpunan datanya saya menggunakan 4 bidang. Dan lanjut ke rencana pelaksanaan layanan. Di sini saya membuat RPL bimbingan kelompok. Nah, di sini ada komponen layanan itu layanan dasar, bidang layanan bidang sosial, fungsi layanannya sebagai bentuk pemahaman dan pengembangan. Tujuannya itu kita sesuaikan isi dari RPL ini, kita sesuaikan dari action plan dan program semesteran. Kita masukkan di sini fungsinya apa dan tujuannya apa. Topiknya itu bersama teman aku percaya diri untuk belajar dan bertumpu. Dan ini juga sesuaikan dengan yang ada action plan yang sudah dibuat tadi. Dan ada sasaran layanannya, metode dan teknik. Kita jelaskan bagaimana kegiatan ini dilaksanakan dengan metode bimbingan kelompok mulai diskusi, role play, dan refleksi diri. Teknik yang digunakan yaitu sharing circle, sosiodrama, dan permainan edukatif kolaboratif untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kerjasama, empati, serta semangat belajar antar peserta didik. Waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Medianya menggunakan kartu permainan, lembar observasi, lembar refleksi diri, buku catatan konseling, dan lembar refleksi. Tanggal pelaksanaannya itu disesuaikan dengan jadwal layanan BK semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Seperti itu di sumber bacaannya. Dan di sini ada uraian kegiatannya, yaitu ada tahap awal nih. Tahap awal itu pernyataan tujuan, kayak ya ada guru bimbingan dan konseling atau konselor menyapa peserta didik atau konseling dengan kalimat membuat siswa bersemangat. Itu di tahap awal ada pernyataan tujuan, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok, pembentukan kelompok. Ketiga itu mengarahkan kegiatan konsolidasi. Dan yang kedua yaitu masuk pada tahap peralihan, di mana tahap peralihan itu berisi guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kalau ada siswa yang belum mengerti dan memberikan penjelasan atau storming. Yang B yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan siswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu norming. Dan yang ketiga yaitu tahap inti atau tahap kerja nih. Ada proses kegiatan yang dialami peserta didik dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknis tertentu, yaitu eksperimentasi. Ada yang B itu pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu tahap pengakhiran, yaitu terminasi, menutup kegiatan dan memberikan tindak lanjut pada peserta. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini ada dua, evaluasi proses dan evaluasi hasil.
evaluasi ini dilakukan oleh, kalau misalkan evaluasi proses, yaitu evaluasi dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan melihat proses yang terjadi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sedangkan evaluasi hasil setelah mengikuti bimbingan kelompok, antara lain itu bagaimana perasaan Anda selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan di sini pun saya membuat rencana pelayanan laksana dengan bimbingan klasikal di bidang karir. Nah, ini sama ya teman-teman, kayak di RPL bimbingan kelompok, dan kita bisa mengisi kayak fungsi layanan, tujuan, terus topik layanannya itu dari action plan dan program semesteran. Seperti itu kurang lebihnya, eh, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.